Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Selasa 8 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD dan beberapa pair utama nanti yang lain. Kemudian kita juga akan mereview bagaimana yang sudah kita analisa satu hari kemarin, apakah ada potensi, adakah resiko yang kita nanti yang kemarin kita sudah jalani dan kita akan jadikan sebagai bahan evaluasi. Baik, sebelum masuk di materi, sebelum masuk di bahasan pagi hari ini, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, jangan lupa bagi teman-teman yang baru mengikuti dan baru menemukan channelnya Wijaya Trading, subscribe dan like videonya, share videonya sebanyak-banyaknya untuk membantu teman-teman yang lain yang baru menekuni dunia trading agar lebih terarah dan teredukasi. Yang pertama kita mulai dari satu hari kemarin, dilihat dari support dan resisten yang terdekat. Dari area support resisten yang terdekat tidak ada yang keluar dari zona itu, sudah kita tandai di antara warna kuning yang ada di sana. Selama itu tidak ditembus maka selalu akan konsolidasi. Kita perkirakan pertama akan bergerak turun, diuji di support terdekatnya ya, di swing yang kita tandai di kisaran 2638, kemudian di bawahnya ada di 2630 ya, sekitaran itu. Di area jenuh kita perkirakan maksimum titik jenuh jual berada di 2624. Perhatikan pertama sempat bergerak turun, posisi sell sempat tersentuh sekalipun belum sampai pada target. Ini sudah lebih dari cukup sampai dengan 500 sekian ya. Karena targetnya kemarin cukup signifikan ya, sekitar 800. Biasanya kita tidak pernah mencapai target sekian. Setidaknya kalau kita sudah terbiasa ya, target yang biasa kita sampaikan sekitar 500 sampai dengan 700. Ini sudah masuk di target. Nah, kalau ini misalkan belum tersentuh, kita sudah terlanjur, maka yang berlaku adalah manajemen resiko ya. Sehingga naik sampai di puncak pun tetap kita bisa terima dan kita bisa profit sekalipun ada sell di sana. Kemudian ketika sudah mulai memantul, sudah mulai signifikan itu seperti apa? Tentunya berada di area penting, berada di supportnya, kemudian terkonfirmasi naik. Sudah cukup valid untuk konfirmasi naik, maka kita bisa menempatkan posisi baru dengan menempatkan sell buy-nya ya. Apakah kita menempatkan di setelah hijau ini atau kita menempatkan di sini? Untuk buy-nya sudah bisa kita lakukan ya, karena sudah terkonfirmasi, setidaknya sudah signifikan terhadap warna merah di sana. Kemudian bergerak naik kita uji juga dengan area resisten. Selama itu tidak ditutup lebih tinggi, maka akan kembali memantul lagi. Bagaimana dengan posisi buy di sana? Buy ini sudah selesai ketika posisi sell ini tersentuh. Oke, selanjutnya sampai di bergerak turun lagi ya. Tentu kita melihat di sisi bawah ada support lagi, sehingga kemarin tidak ada yang signifikan, semuanya dalam kondisi yang seimbang ya, naik dan turun sama, kekuatannya sama, artinya konsolidasi. Meskipun konsolidasi, tetapi tetap saja kita bisa manfaatkan dari posisi sell di sana, kemudian buy-nya, kemudian sell lagi juga bisa kita tempatkan. Yang kedua di euro ya, euro kita perkirakan masih akan bergerak naik, kita perkirakan euro ini akan bergerak naik. Ternyata dalam perjalanan satu hari kemarin tidak ada yang signifikan, dia hanya konsolidasi. Di atas tidak sampai menembus resisten, di bawah juga tidak sampai menembus supportnya.
Namun ketika satu posisi tersentuh, maka buy-nya harus ditutup, kita sesuaikan di mana recovery-nya ya, di kisar 60 sampai 80 ya untuk di euro. Sehingga bergerak sampai di 1.0947 ini pun bisa menyelesaikan posisi sell-nya. Kembali lagi, ketika sudah mulai mendekati resisten dan support di situ tidak bisa break, maka berpeluang kembali akan konsolidasi atau naik turun lagi. Sehingga tidak tercapai simulasi yang break di sana tidak terpenuhi karena tidak satu pun ada yang menembus lebih tinggi ya, dengan pengaruh yang signifikan. Kemudian di pound sterling ya, di pound sterling nyaris tidak ada perlawanan dari awal ya, sudah bergerak naik, tidak break dari resisten, berarti berpeluang turun. Sebenarnya di sini sudah kita bisa menempatkan posisi baru, namun mungkin masih ada keraguan sampai betul-betul ada yang mendominasi, yakni bearish di sana. Ketika sudah mendominasi bahkan melebihi dari support yang terdekat, maka berpeluang akan bergerak turun lagi minimal sampai di target sudah terpenuhi dulu. Kemudian sampai mendekati target kedua tidak tersentuh dan balik lagi sampai pagi ya. Balik ke atas dengan kondisi yang sideways. Ya, minimal kita bisa dapat peluangnya meskipun 1-2 kali transaksi ya. Di Bitcoin bagaimana? Di Bitcoin kita perkirakan masih akan bergerak naik dengan area uji resisten ya di kisaran 64.000 sekian. Kemudian kita menempatkan posisi sell pertama ya, karena sudah naik dulu. Kemudian akan terkoreksi ya, setidaknya selnya masih dapat sampai di target, sekalipun pada akhirnya balik lagi ya. Satu posisi kita bisa dapatkan juga dari pound sterling dari Bitcoin. Kembali kita akan memetakan untuk 1 hari ke depan di XAU dulu ya. Sampai saat ini masih berkekuatan seimbang ya, tidak ada yang signifikan, sekalipun merah tapi masih berada di area supportnya di sana. Nah, berawal dari atau berkaca dari 1 hari kemarin di mana kecenderungan mulai bergerak turun atau mulai menuju ke bawah, sekalipun mesti kita nanti menunggu kekuatan yang lebih kuat lagi dari bearish untuk menembus sisi supportnya. Kemudian kita nanti akan perkirakan juga sama, berada di area resisten, berada di area supportnya di sana ya. Selama ini tidak ditembus, selama tidak bisa ditutup lebih tinggi atau lebih rendah, nanti akan di sekitaran itu ya, naik turun masih di kisaran itu. Nah, tentu 1 hari bergerak naik turun di kisaran itu sudah lebih dari cukup untuk kita manfaatkan posisi-posisi yang kita anggap sangat mendukung dan potensial ya, karena targetnya untuk harian tentu juga terbatas, tidak sampai sangat panjang ya. Kita menyesuaikan dengan daily range, kita menyesuaikan dengan time frame-nya, dan tentu kita menyesuaikan dengan karakteristik yang ada di marketnya saat ini. Ketika masih bergerak pendek ya tentu sangat kecil nanti kalau kita menempatkan target yang jauh. Di 1 hari kemarin daily range-nya hanya sekian, sehingga tidak terlalu jauh dari yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat di hari Senin, di hari Jumat kemarin, karena ada news, maka hari kemarin tidak terlalu signifikan, sehingga kira-kira nanti naik dan turun di bawah seperti yang kita rencanakan tadi sampai di sini ya, maksimum berada di 26-23. Sementara untuk posisi yang atas ya bisa juga maksimum nanti berada di resisten di sana ya. Namun kita uji dulu yang terdekat di sini ya, cukup jauh soalnya untuk sampai di titik level psikologis yang tinggi di sana. Nah, kita manfaatkan peluang dari konsolidasi yang ada atau peluang dari sideways ini.
Ini kita lihat masih datar. Kemudian kita juga akan cari area ujinya di atas maupun di bawah sebagai bentuk nanti kehati-hatian ya. Di sebelah kiri ada banyak jarum sehingga kita perlu lebih berhati-hati kita menempatkan, dan targetnya pastikan juga masih masuk akal ya. Berada di area pentingnya, kita menempatkan posisi pertama selnya di 2636. Kita menempatkan pertama untuk sel di 2636.45. Sementara untuk target yang terdekat kita menempatkan di 2630.07. Kemudian target berikutnya berada di support selanjutnya berada di kisaran 2623. Kita mendapatkan agak pendek, tidak masalah ya. Target yang kedua di 2623.99 ya. Dengan demikian maka kalau kita lihat, karena ini juga berbenturan dengan satu level psikologis, yang kedua kita menghitung tadi berada di area range-nya ya, sehingga kita akan geser untuk daily range-nya menjadi di kisaran di sana ya. Ini untuk daily range-nya di 2615 ya. Kita geser dulu karena ada target di sana. Sehingga kalau nanti break, kira-kira simulasinya akan begini ya, sampai pada support, kemudian mencoba untuk retest lagi, dan tidak bisa lebih tinggi, akan bergerak turun. Oke, ini simulasi yang pertama ketika dia sudah mulai menembus banyak sentuhan. Yang kedua, di area warna kuning ini ternyata tidak bisa lebih rendah. Dia hanya berkisaran di antara itu ya. Maka kita perkirakan nanti akan kembali memantul. Kira-kira akan seperti ini. Kemudian terkoreksi lagi. Perhatikan dari sisi swing low-nya ya. Ketika hanya sampai di situ, kemudian sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, sudah mulai ada konfirmasinya, maka dia bisa kembali bergerak naik, menembus resistennya dan mendekati resisten yang lebih tinggi. Nah, tentu nanti begitu bergerak naik atau turun, perhatikan area pentingnya. Apakah di situ ada tanda, apakah di situ ada petunjuk untuk memantul. Ya, kalau udah memantul maka cari konfirmasinya. Kalau dia break, berarti perhatikan sisi sebelah kiri lagi. Apakah breaknya signifikan atau hanya kecil saja. Nanti pengaruhnya juga kita akan lihat. Nah, di posisi atas karena juga terlalu tinggi tadi, hari ini high-nya sudah cukup tinggi, sementara runningnya masih berada di bawah, di merah, sehingga di kondisi yang mungkin agak sulit karena ini banyak sentuhan, ya tentu ini lebih baik daripada kita nanti terlalu jauh mengambilnya, begitu tersentuh belum sampai target sudah berbalik lagi. Lebih baik kita mengawali di sini untuk menempatkan posisi buy-nya di 2646 ya. Tentunya sudah disiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi. Target kita arahkan pada area koreksi di warna kuning, di swing yang kita tandai di situ. Ini untuk target buy-nya di 2653.22, sementara untuk buy-nya di 2646.05. Berikutnya, jika masih ada kekuatan momentum yang masih besar, tidak ada tanda pembalikan, tidak ada petunjuk untuk berbalik, maka kita bisa
menempatkan target berikutnya, atau kita uji di 2660.94. Di ini sekaligus nanti menjadi area uji, menjadi resisten yang terdekat. Selanjutnya di harga berikutnya, ya di jenuh kita agak geser karena cukup berdekatan dengan targetnya. Kita ambil sisi yang banyak disentuh, sekalipun tadi sudah kita tempatkan, kita akan sesuaikan ya dengan banyaknya sentuhan di sana, sehingga ini menjadi area jenuh beli, area jenuh. Ya, sehari-hari seperti ini, tidak akan terlalu jauh, tidak akan meleset terlalu jauh, sehingga kalau kita mentargetkan yang terlalu jauh, ya, maka untuk harian kita perkirakan akan sangat kecil kemungkinan untuk banyak tersentuh. Mungkin teman-teman sering melihat di media sosial karena di sana targetnya cukup jauh, maka bisa dipastikan model tradingnya adalah swing ya, tidak bisa selesai satu hari, bisa nanti berhari-hari sesuai dengan yang dia targetkan. Sehingga kembali ke kita masing-masing, kita mengambil keputusan seperti apa, pilihannya kita bagaimana untuk tipe tradingnya, strateginya, semuanya punya pertimbangan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, sekedar opini sebagai bahan pertimbangan. Jika ada dirasa bermanfaat, silakan dipertimbangkan. Jika sudah punya strategi sendiri, silakan gunakan strategi yang dipakai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.